Anda kembali di Dua Arah terkait dengan kartu-kartu yang dijanjikan oleh pasangan calon nomor urut 01 menjadi bahan kritikan dari pasangan calon nomor urut 02 yang harus dijawab. Saya berikan kesempatan kepada Gusmis terkait dengan kartu yang dikritik sebenarnya tidak memberikan banyak manfaat. Gusmis. Ya, untuk menjawab ini adalah rakyat yang menerima kartu-kartu ini. Jadi kita sama sebagai seperti bidik politisi, misi tidak baru katanya. Soal bidik misi ini perlu diluruskan bahwa bidik misi itu selama ini untuk orang-orang yang berprestasi. Sehingga kuotanya sangat kecil sekali. Maka kartu Indonesia Pintar Kuliah itu akan diberikan untuk orang-orang yang tidak mampu. Jumlahnya lebih luas, lebih besar lagi sehingga memberikan kesempatan. Tentu kebijakan kartu Indonesia Pintar Kuliah ini merespon banyak sekali aspirasi dari bawah, dari masyarakat yang mengatakan mereka tidak mampu mengkuliahkan anaknya karena masih mahal. Disitulah Pak Jokowi hadir kepada orang-orang yang tidak mampu agar anak-anak mereka bisa kuliah. Saya selalu dalam kampanye mengatakan masa Samsung saja sudah S7, masa anak-anak kita S1 jadi tidak. Jadi menurut saya jadi 10 bahkan sekarang. 10 ya. Berarti saya udah keluar, Bang. Gusmis, bagaimana dengan pernyataan atau janji yang disampaikan Sandiaga Uno bahwa akan menghapuskan ujian nasional pada saat debat tadi malam? Ya, kita tahu bahwa soal ujian nasional ini adalah satu konsep yang dibicarakan bersama-sama dengan parlemen, bahwa sampai hari ini kita belum punya alternatif alat ukur untuk menguji kelulusan siswa. Maka untuk sementara waktu digunakan ujian nasional meskipun bukan satu-satunya sebagai alat untuk menentukan keberhasilan. Dengan segala hormat saya kepada Sandiaga Uno, kalau seandainya ujian nasional ini ditiadakan, apa alat ukur alternatifnya? Itu yang kami anggap membodohi rakyat. Baik. Karena apa tidak ada alternatif. Tidak membodohi rakyat kalau kata Gusmis. Tadi kalau kita kembali mengenai kartu tadi, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa nggak kepilih pas gue bahaya kamu. Di begini Jakarta Bang, banyak justru malah konstituen yang saya temui itu justru malah mereka mengeluhkan ini kok kita sibuk ngurusin kartu aja. Nah, Bang Sandi ini menawarkan solusi dengan satu single identity number itu, dengan pemerintah yang memiliki kekuasaan yang bisa mengelola seluruh big data yang ada di Indonesia. Ini akan mengurangi tingkat kecemburuan, tingkat-tingkat yang lainnya. Jadi seluruh rakyat Indonesia yang misalnya gini, di dalam big data itu bisa terlihat. Di sini rakyat yang membutuhkan pendidikan, di sini rakyat yang dengan taraf ekonomi yang rendah. Dan itu terangkum seluruhnya oleh big data yang bisa tersimpulkan oleh satu kartu saja. Jadi rakyat tidak perlu disibukkan dengan ngurus-ngurus kartu ini, kartu ini, kartu kembali ini, soal lain-lain. Tadi dinyatakan itu tidak ada hanya janji untuk elektoral saja, tidak ada alat ukur penggantinya untuk ujian nasional. Ya, jadi kalau bicara ujian nasional tadi kan yang disampaikan justru malah dari Menteri Pendidikannya Pak Jokowi menyampaikan UN itu memang sudah sebenarnya tidak efektif lagi. Sudah tidak efektif kenapa? Karena pada saat menteri tersebut berkunjung ke sekolah-sekolah, bertemu dengan guru-gurunya, terlihat di situ siswa-siswa dan sekolah itu memfokuskan kepada hanya hanya mata pelajaran yang di ujian nasionalkan. Untuk mata pelajaran yang lainnya jadi tidak terfokuskan. Nah, Pak Prabowo Sandi memberi solusi kepada basis-basis minat. Jadi basis-basis minat yang disimpulkan dan dirangkum oleh sekolah tersebut, dan siswa-siswa yang mempunyai basis minat itu bisa difokuskan ke dalam hal-hal itu gitu loh. Jadi betul-betul kita memberikan kualitas output siswa yang lebih efektif di situ. Outputnya lebih efektif klaimnya. Ujian itu suatu alat ukur. Ujian itu suatu alat ukur. Jangankan ujian nasional kita, ya. IB, International Baccalaureate, itu melakukan ujian serempak seluruh dunia, uji, ya, untuk mengukur standar kelulusannya. Tetapi berbeda tentu dengan minat, ya, penelusuran minat, pilihan minat. Pilihan minat itu adalah pilihan terhadap kurikulum. Nah, kalau sudah pilih kurikulum, harus diukur juga. Minat ini standarisasi minatnya apa? Itu perlu diuji juga. Nah, model-model ujian begini ada. Yang disampaikan oleh Pak Sandiaga dengan segala hormat ya. Dari blunder yang satu ke blunder yang lain. Yang dia omong alat ukur, dia ngomongnya kurikulum. Karena ini berbeda. Soal bakat minat, Karena apa itu terjadi? Karena memang Pak Sandiaga pengalamannya sangat minim. Ini yang harus diperhatikan. Jadi gini Bang Joni, supaya Bang Joni nggak melantur ya. Supaya nggak melantur, bahwa ujian tetap ada. Tapi dilaksanakan di masing-masing sekolah. Sehingga sekolahlah yang menentukan kelulusan siswa. Itu satu ya. Yang kedua, Bang Sandi itu berjanji melakukan program. Karena habis berkeliling 1.500 titik dan menyerap aspirasi.
Bang Joni sibuk menyindir Bang Sandi, tapi kita tahu Jokowi banyak berjanji dan banyak menipu rakyat, tidak menepati janjinya. Itu juga harus Abang jawab. Bahkan Bang Joni, saya ingatkan ya Bang Joni. Tapi soal janji menghapus ujian nasional menjadi bakat penelusuran bakat dan minat itu akan seperti apa konkretnya? Ya kita akan menghapuskan. Tentu Menteri Pendidikan kita kami akan tugaskan untuk menghapus. Bro, alat ukurnya apa? Alat ukurnya kan tadi saya bilang ada ujian yang kita lakukan di masing-masing sekolah. Lalu minat dan bakatnya akan kita tingkatkan sehingga mereka tamat sekolah lebih fokus untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan minat dan bakat dan juga masuk kuliah pun sesuai dengan minat dan bakatnya gitu loh. Silakan Gusmis. Itu maksudnya Gusmis. Jadi menurut saya memang ya kita ini kan ranahnya para pakar pendidikan yang mengerti betul bagaimana bangsa ini dibangun oleh orang-orang yang cerdas sesuai amanah konstitusi. Kalau alat ukurnya adalah penelusuran bakat dan minat. Maka bukan kita sebenarnya, karena kebijakan soal ujian nasional itu sudah merupakan hasil dari kajian yang sangat mendalam di antara pakar-pakar pendidikan. Maka oleh karena itu kami melihat supaya tidak ada trial and error gitu, uji coba salah dalam pendidikan kita, tetapi jalan tengah yang diambil pemerintah bahwa ujian nasional itu bukan satu-satunya alat ukur untuk menentukan kelulusan. Menurut kami itu sudah menjadi jalan tengah dari proses perdebatan yang terjadi ada sekarang. Kalaupun toh nanti akan dihapus, mestinya harus ada standar dalam ujian nasional kita sehingga kita punya lulusan yang betul-betul berkualitas, cerdas dan mempunyai kemampuan pengetahuan yang terukur. Jadi janjinya itu menurut Gusmis tidak realistis dilakukan? Ya, karena itu memang sampai detik ini belum ada solusi yang lebih baik dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya tadi kan sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa mungkin dari kelompok sebelah ini tidak koordinasi dulu dengan menteri-menterinya. Padahal menterinya sendiri sudah akan melaksanakan moratorium kok, karena melihat bahwa UN itu tidak efektif dan mempunyai banyak kelemahan. Tapi belum ada solusi kalau solusinya Pak Prabowo Sandi memberikan solusi bahwa kita menghilangkan ujian nasional itu, kita moratoriumkan itu. Manfaatnya adalah betul-betul siswa-siswa yang diharapkan nanti keluarnya mendapatkan suatu kualitas yang sesuai dengan bakat dan minatnya gitu loh Mbak. Persoalan ya itu bukan di ujian nasional. Masalah pendidikan kita ini bukan di ujian nasional. Apabila standar pendidikan secara nasional sudah sama rata, ujian nasional tidak jadi masalah. Yang jadi masalah sekarang justru ada disparitas ya kualifikasi dan kualitas pendidikan secara nasional. Itu yang harus disampaikan oleh Sandiaga ya, bukan hapus. Terus alternatif apa? Bingung sendiri. Tidak bingung. Pak Sindi. Kalau ujian lokal saat ini sudah dilakukan kan ujian lokal bukan tidak. Ada ujian lokal, ada ujian nasional. Tidak ada yang baru. Kurikulum tidak ada yang baru. Di kurikulum 2013 sebenarnya sudah disebutkan untuk menghapus ujian nasional. Tapi kan kurikulum ini berubah-ubah. Para pakar juga sudah banyak untuk mengusulkan agar ujian nasional dihapuskan. Kenapa? Karena ujian nasional itu membuat siswa ini, mohon maaf ya, menurut pakar yang saya baca, banyak siswa akhirnya dalam tanda kutip ingin curang. Karena memang ujian nasional harus tingkat tinggi gitu, hasilnya harus tinggi. Dan juga tidak fokus belajar dengan mata pelajaran yang lain. Intinya kami memberikan solusi Bang. Jadi memang ujian nasional kita hapuskan, tapi tetap evaluasi ada di sekolah dan guru yang bersangkutan untuk memutuskan muridnya lulus. Itu satu. Yang kedua Bang, boleh lagi lanjut. Singkat saja sebelum kita jeda. Yang kedua, soal pendidikan itu bukan hanya ujian nasional yang kita sampaikan. Bahwa Prabowo Sandi berkomitmen ingin menjadikan bulan Ramadan bulan toleransi. Di mana yang umat Islam libur, seluruh peserta didik libur. Yang Islam ikut pesantren kilat. Yang Kristen, Katolik dan Protestan bisa ke gereja sebentar. Hindu ke pura, lalu Buddha ke vihara, lalu Konghucu ke kelenteng. Supaya apa? Semuanya bisa memperdalam agamanya. Sedikit aja ya. Baik Bang Andre, sedikit saja Sandiaga lupa, Andre lupa, kita semua lupa. Sandiaga juga produk dari ujian nasional. Baik. Kita nanti akan bahas lagi tentang bagaimana pendapat dari masyarakat terkait dengan debat calon wakil presiden yang berlangsung tadi malam. Sesaat lagi di Dua Arah. Kami akan segera kembali.